Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Kembali kita malam hari ini akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang menjadi pengantar tidur kita dan juga yang akan menuntun kita semakin benar di hadapan Tuhan, berbuat kebaikan karena saudara sudah dibenarkan, bukan karena saudara berbuat kebaikan untuk saudara mendapatkan kebenaran, ya. Saudara dibenarkan untuk berbuat kebaikan. Dan salah satu topik pada malam hari ini adalah janganlah marah, jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Jangan marah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari Efesus 4 ayatnya yang ke-26 dan 27 yang bunyinya demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat ke-27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu Saudara, judul perikop daripada suratan Efesus keempat ini adalah, yang kita baca tadi ini adalah manusia baru. Untuk menjadi manusia yang baru, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa salah satunya, ya, kita harus menjaga emosi kita yang sering dikatakan emosi yang berlebihan itu merupakan satu kemarahan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kemarahan di sini itu berasal dari kata Yunani orgizo. Orgizo itu adalah kemarahan, ya, yang dipengaruhi oleh setan. Sehingga ayat ke-27 dikatakan jangan, ya, dikatakan beri kesempatan kepada iblis. Jadi kemarahan di sini ini berbicara tentang kemarahan yang berasal daripada si iblis itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di dalam kehidupan manusia, ya, tidak pernah terlepas seseorang itu satu saat akan marah. Tapi kita akan melihat kemarahan yang bagaimana yang dimaksud itu. Dan kemarahan yang kita akan renungkan pada malam hari ini adalah kemarahan yang timbul dari diri sendiri, ya, yang begitu menguasai diri kita oleh karena, ya, dipengaruhi oleh iblis itu sendiri, ya. Ini maksud daripada konteks pembacaan ayat Alkitab ini, ya. Kemarahan ini jangan dipelihara, katanya. Jangan sampai tunggu sampai matahari terbenam, kemarahan kita belum, ya, diselesaikan, dipadamkan, katakan begitu, ya. Kenapa? Karena kita melihat, Bapak Ibu Saudara, di dalam pertengkaran manusia sering terbawa di dalam kehidupannya sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan ujung-ujung daripada semua itu, ya, ada pintu yang terbuka lebar bagi iblis untuk masuk, ya, mempengaruhi manusia itu sendiri. Kemudian dia akhirnya berbuat dosa. Contoh yang paling akurat dari firman Tuhan, kita dapat baca bagaimana seorang Kain, ya, di dalam Kejadian pasalnya yang keempat, ya, kita lihat bagaimana seorang Kain pada waktu dalam cerita itu bagaimana dia dengan Habel, ya, adiknya, memberikan persembahan kepada Allah. Lalu persembahan Habel yang seorang peternak ini, ya, seorang gembala, memberikan persembahan domba yang terbaik kepada Allah, sedangkan Kain dia memberikan hasil daripada pertanian. Dia seorang petani. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara, ya, hasil yang diberikan itu bukan yang terbaik, sehingga Allah tidak dapat menerima.
Ada tafsiran lain bahwa Allah tidak menyukai apa yang dipersembahkan oleh Kain karena itu berasal dari bumi. Tapi itu kurang pas ya saudara. Karena Allah menciptakan bumi ini semuanya itu dengan sempurna. Jadi tidak ada alasan untuk Allah tidak mau menerima persembahan daripada Kain oleh karena itu hasil bumi. Tidak, bukan itu saudara ya. Itu tafsir yang mungkin kurang pas ya. Yang mungkin lebih pas adalah hasil yang dipersembahkan kepada Allah oleh Kain itu bukan hasil yang terbaik ya. Mungkin hasil yang sisa-sisa dan sebagainya ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat oleh karena persembahannya tidak diterima oleh Allah, lalu persembahan Habel diterima oleh Allah. Di dalam Kejadian pasal yang 4 ayatnya yang ke 5, ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Allah. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hatinya menjadi panas, itu timbul dari dirinya sendiri. Dan saya percaya ya, setelah itu pada ayat berikutnya firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Allah menegur. Tetapi karena hati daripada Kain sudah dipengaruhi oleh si iblis itu tadi ya. Tadi kita baca bersama-sama ya. Jangan sampai ya kita dipengaruhi oleh si iblis ya. Bapak Ibu Saudara, lalu akhirnya Kain tidak dapat menahan ya kemarahannya ya. Bahkan dia mengajak adiknya. Lalu kemudian di tengah jalan dia memukul adiknya dan dia membunuhnya. Itu peristiwa pembunuhan yang pertama terjadi di dunia ini yang dicatat oleh Alkitab. Itu kenapa? Karena kemarahan. Hatinya panas, dia marah kepada adiknya. Dan dia akhirnya dipengaruhi oleh iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, kita hati-hati. Di situ dikatakan jangan oleh karena kemarahan kemudian berbuat dosa ya. Kita di sini kita melihat di situ, apabila kamu menjadi marah janganlah kamu berbuat dosa. Dan kita melihat kemarahan yang terjadi pada diri Kain itu membuat dia berdosa. Ya. Dosa yang lain lagi yang dilakukan oleh Kain yaitu membunuh adiknya sendiri. Kita melihat di sini satu hal yang sangat mengerikan terjadi, Saudara, ya. Bagaimana seorang kakak dengan teganya membunuh adiknya hanya karena persembahan dia kepada Allah tidak diterima oleh Allah. Lalu hatinya panas, kemudian dia begitu marah dan kemarahan itu ditimpakan kepada adiknya. Kita melihat di sini. Itu semua oleh karena pengaruh daripada iblis. Bapak Ibu Saudara, mari pada malam hari ini kita renungkan baik-baik firman Tuhan ini, ya. Mungkin saja satu saat kita bisa marah. Tetapi kemarahan itu, sebagaimana firman Tuhan katakan, jangan sampai tunggu matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, mari kita selesaikan itu, ya. Karena apa? Kalau kita membiarkan itu terus berlarut, kemarahan itu akan terus dipupuk oleh si iblis ini. Kemudian dia akan mempengaruhi hati kita, pikiran kita, sehingga akhirnya kita berbuat dosa, ya. Jangan berikan kesempatan kepada iblis, ya. Firman Tuhan katakan, kenapa iblis itu adalah musuh terbesar daripada orang percaya? Karena iblis tidak mau orang percaya ini hidup menjadi manusia baru seperti yang dikatakan dalam perikop ini. Judul perikop ini, manusia yang baru itu harus berubah. Kehidupan lama kita tinggalkan, kita harus melangkah dengan satu langkah yang baru dalam kehidupan yang baru. Kita harus berubah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa dapat lakukan itu? Mari kita contoh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dia yang Allah itu sendiri. Dia menciptakan dunia ini dengan penuh kasih sayang teristimewa manusia, Adam dan Hawa, ya. Diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Begitu sempurna. Tetapi ternyata manusia yang pertama Adam dan Hawa itu justru berdosa, mengkhianati Allah yang menciptakannya. Allah marah. Dan kita melihat Allah menghukum mereka.
Tetapi apakah kemarahan Allah itu berlarut-larut? Tidak. Langsung pada saat itu Allah memberikan jalan keluarnya. Satu saat nanti, ya, iblis, ya, yang menipu kamu akan dihancurkan kepalanya, ya. Kita melihat Tuhan sudah mempersiapkan itu, dan bentuk nyata daripada Yesus Kristus lahir ke dunia ini, kemudian dia mati ganti saudara dan saya untuk menebus dosa kita, sehingga hubungan antara kita dengan Allah dipulihkan kembali dan kita diselamatkan, bahkan mendapatkan jaminan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Kita harus melihat contoh daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dia dengan penuh kerelaan dia memaafkan, mengampuni, ya, orang yang bersalah kepadanya, ya. Dan kita melihat bahkan dia rela mati menggantikan orang yang harusnya mati, sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk hidup kekal bersama dia dengan Allah, dengan Tuhan kita Yesus Kristus di sorga, sebagaimana rencana dia pada awal penciptaan dunia ini. Kita nanti hidup bukan di dunia ini lagi, tetapi kita hidup bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kendalikan hidup kita di dalam kasih Kristus, ya. Kalau kemarahan itu ada, ingat Tuhan telah melakukan yang terbesar. Dia yang seharusnya marah besar, tetapi dia justru berkorban, sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk hidup kekal bersama dengan dia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Tetap semangat. Amin.